Halo Sobat Toko DRS, gimana harga cabai saat ini? Sudah sesuai harapankah? Atau justru masih jauh di bawah angan? Kebanyakan dari petani cabai mungkin akan menjawab bahwa mereka lagi apes, karena harga lagi anjlok, justru ketika lagi musim hujan yang ekstrim, dan lagi banyak-banyaknya panen. Tapi bisa gak sih harga cabai stabil? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Puluhan Menteri Pertanian, silih berganti, nyatanya persoalan yang sama, tetap saja terus-menerus berulang. Tapi sebenarnya sih bisa saja. Dengan syarat, daerah lain banyak yang gagal panen, atau daerah lain tidak tanam. Ditambah, tidak adanya pasokan cabai dari luar negeri alias impor. Tapi melihat realitas saat ini, sepertinya tidak mungkin. Dan sangat jahat sekali, jika demi dapat harga cabai tinggi, kita mendoakan saudara petani cabai lain mengalami gagal panen. Penyebab harga cabai anjlok. Kebanyakan petani cabai sering beranggapan jika sudah masuk musim hujan, waktunya musim tanam cabai. Sebenarnya anggapan tersebut tidak salah. Namun, efeknya akan terlihat di saat waktu panen yang bersamaan. Akibatnya stok cabai melimpah di pasaran. Akibat stok yang melimpah ini, justru menjadikan harga cabai rendah di tingkat petani maupun konsumen. Karena tingkat persaingan antar produsen atau distributor semakin tinggi. Bisa juragan lihat dari data berikut ini yang menunjukkan harga cabai dari bulan September dan Oktober mengalami penurunan. Dan selama 2 minggu terakhir di bulan November, juga mengalami penurunan harga cabai, baik cabai rawit maupun cabai keriting, dan cabai besar. Data tersebut termasuk harga jual di pasaran dan diambil dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Sedangkan harga cabai di tingkat petani atau produsen selama 1 minggu belakangan ini relatif stabil. Dan dari data Asosiasi Petani Cabai Rawit di daerah Jawa Timur, pada hari Selasa 22 November 2022 kemarin, juga masih tergolong rendah di tingkat petani. Penurunan tajam pada harga cabai terjadi seiring dengan melimpahnya stok komoditas pangan tersebut di pasaran. Mengutip dari berbagai sumber, di Sleman misalnya, pasokan cabai mulai banyak, seiring petani mulai melakukan panen. Penurunan harga cabai juga terjadi di hampir semua jenis. Begitu pula di Cianjur. Mengutip antara, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Cianjur, mengatakan harga cabai memang sempat mengalami kenaikan, saat adanya penyesuaian harga BBM dan cuaca ekstrim. Tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena hasil panen petani di tingkat lokal maupun luar daerah mulai melimpah. Hal tersebut terjadi baik di tingkat petani maupun distributor. Saat harga cabai anjlok, banyak sekali petani cabai yang merasakan kekecewaan. Tak jarang, ada petani cabai yang membiarkan membusuk di lahan. Pasti juragan juga pernah melihat lahan-lahan budidaya cabai yang dibiarkan begitu saja, sampai tanamannya pada mati. Padahal juga baru pemanenan 1-3 kali petik. Apakah tidak sia-sia jika dibiarkan begitu saja? Padahal, juga sudah mengeluarkan tenaga, modal yang tidak sedikit, dan mengorbankan waktu untuk pengolahan lahan sampai ke tahap pemanenan. Solusi. Lantas, bagaimana solusinya untuk petani cabai jika harganya anjlok di pasaran? 1. Memperpanjang umur simpan buah cabai untuk menambah daya simpan cabai agar lebih tahan lama lagi. Juragan bisa merendam buah cabai dengan larutan gibberellin selama 30 menit sebelum cabai dikemas atau disimpan. Kemudian simpan pada lemari pendingin.
Atau, juragan juga bisa menggunakan varietas benih yang mempunyai keunggulan di daya simpan yang lama. Sebagai contoh, juragan bisa menanam benih cabai rawit master yang mempunyai umur simpan kurang lebih 8 hari setelah panen. Karena mempunyai ketebalan kulit buah yang tergolong tebal, sehingga tidak akan mudah busuk. 2. Pengolahan pasca panen. Buah cabai tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar saja. Buah cabai juga berpotensi menjadi banyak produk olahan, seperti cabai kering atau sambal kering. Seperti sambal, yang akhir-akhir ini lagi viral, yaitu olahan sambal cumi, teri, petai, udang dan lainnya. Yang tentunya akan meningkatkan nilai jual cabai, hasil panen juragan. 3. Bermitra dengan pihak lain. Selain mengolah sendiri, juragan bisa juga bermitra atau kerjasama dengan agroindustri, seperti pabrik saos atau sambal dalam kemasan. Jadi petani tidak perlu pusing-pusing lagi dengan fluktuasi harga, karena harga beli sudah ditetapkan di awal kesepakatan atau kontrak. Itu tadi penjelasan terkait harga cabai yang akhir-akhir turun atau anjlok. Sudah tidak penasaran lagi kan juragan sekarang penyebab harga cabai anjlok? Untuk itu, harus pintar-pintar dalam menentukan masa tanamnya juragan. Supaya saat panen buah cabai juragan, terjual dengan harga yang tinggi. Semoga petani cabai yang saat ini tanam, besok waktu panen, terjual dengan harga tinggi ya juragan. Tetap semangat bertani, dan terus berikhtiar. Sekian informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan juragan. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.